jalo tada ni holongi rap mangudukan hatata tung sosirang hitana dua holoki na tubuh sian rohaki holong mido nama jalowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng nileleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia beholang poan pasaha rohanami tuho ali jauh dari watanami di tikion ali Tuhan di narak marpungahami ima di ruas dokot perhalaluli huriam Tuhan jauh dari watanami sabak kenai neng masukan nami ma bagas joromi ima di nama jalo pasu-pasu persaripeon anak dokot boruni huriam mar hite-hite naposom alanya di Tuhan tuho mahu pasahat tami parpungan namion asaho na mga ramoti jada buy mardadan di bagas las ni roha suang-suang anima lugsipul di nama jalo pasu-pasu gali Tuhan ning torusonon ni para anak doho parburuma borha tu gedung ima di nama jalo doho di nama ngalehon adat na di habatahon nami naso maralo tulong ni roham alani ramoti nasida di perdalanan asaboy rapna sida marpungu di gedung di bagasan las ni roha jumulu urasi hami sia dosa pangalosion nami asa tamahami di eropamu ulama ngasahon anak kaholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat ma roha nami ko amin.
menikah saudara kita Andri Pangaribuan dengan Osina Madalena Sinai. Marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 10 ayat 1 dan 4. Ayat 4 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa berkah dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Oh
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, dan khususnya kepada kedua mempelai Amri dan juga Faustina. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi saudara berdua, dan hari ini saudara melangsungkan pernikahan saudara. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi saudara berdua, saya kutip dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 2b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat Filipi kita kenal sebagai surat sukacita. Karena di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, beberapa kali Rasul Paulus menyatakan sukacitanya atas pertumbuhan iman daripada jemaat ini. Sebagai buah pertumbuhan iman daripada jemaat ini juga turut mendukung pemberitaan Injil dengan memberikan yang mereka dapat di dalam hidupnya yang disalurkan melalui pemberitaan Injil, yang berarti mereka berdiakoni. Walaupun mereka tidak memiliki apa-apa. Karena apa? Karena jemaat juga pada saat itu mengalami tekanan dari pihak-pihak yang tertentu yang memiliki kekuasaan. Tapi mereka menyisihkan apa yang mereka dapati dalam hidupnya. Dan mungkin kita semua mau memberi dan mau berdiakoni dalam hidup kita dengan menyisihkan sebahagian daripada berkat kita. Itu menunjukkan buah iman. Tapi jika kita tidak mau terbuka untuk memiliki tanggung jawab kita di dalam berdiakoni, berarti hati kita keras seperti batu yang tidak berbuah imannya. Ini teladan yang diberikan oleh jemaat ini. Karena itu Paulus memuji jemaat ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menumbuhkan iman jemaat ini. Karena Tuhan telah membukakan hati jemaat ini untuk mau memberi, untuk mau turut serta di dalam pemberitaan Injil tersebut lewat pemberian mereka yang walaupun itu tidak besar, tapi dari hatinya yang terdalam. Tapi Paulus melihat banyak tantangan yang bisa timbul di dalam jemaat ini. Karena apa? Karena seiring dengan perkembangan masuk juga pengajar-pengajar sesat kepada jemaat ini. Karena itu Paulus juga takut akan nantinya ke depan bagaimana jemaat ini bisa tetap dalam satu kesatuan sebagai umat percaya kepada Kristus Yesus. Karena itulah dinasihati jemaat ini agar tetap mereka bersama, agar mereka tetap menunjukkan bahwa mereka telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus, yang memiliki iman percaya kepada Kristus Yesus dan senantiasa bertumbuh di dalam hati sepikir. Sehati sepikir itulah yang bisa membuat sekelompok bersatu tanpa ada rasa sehati sepikir. Jika ada berhimpun 5-10 orang bahkan lebih, bila sudah terpecah-pecah pemikiran yang tidak bisa sehati sepikir, maka tidak akan ada kesatuan di dalam kelompok tersebut. Maka pasti mereka akan terkotak-kotak, maka akan ada gap di
kecil di dalam kelompok itu. Nah, hal itulah yang dijaga oleh Rasul Paulus. Maka dinasihati oleh Rasul Paulus bagaimana mereka tetap bisa bersatu sebagai warga jemaat yang telah percaya kepada Kristus Yesus. Hendaklah mereka tetap sehati sepikir dalam hidup mereka bersama sebagai warga jemaat. Di dalam apa mereka bisa bersatu? Tentu di dalam Kristus Yesus. Sehati sepikir yang harus mereka bangun, sekalipun ada perbedaan, tidak akan mungkin sama. Seperti yang dikatakan oleh ungkapan kita, rambut sama hitam, hati bisa berbeda-beda. Saya tak mengetahui latar belakang saudara berdua, Andri dengan Postina. Tapi saudara saat ini telah sehati sepikir untuk membangun sebuah rumah tangga. Tentu sekali sehati sepikir bukan hanya persiapannya sampai saat pemberkatan hari ini. Sehati sepikir bukanlah hanya 1 bulan setelah menerima pemberkatan nikahnya ke depan, dan bukan hanya setahun ke depan, atau bukan hanya 10 tahun ke depan. Sehati sepikir, tetapi sehati sepikir di dalam rumah tangga saudara yang saudara bangun sampai kematian yang memisahkan. Artinya tidak ada kurang waktu sampai kapan. Bila Tuhan telah memisahkan dengan kematian, itulah akhir daripada kesatuan itu. Dan oleh karena itu bagaimana supaya bisa tetap sehati sepikir? Tentu sekali di dalamnya harus ada mufakat bersama dalam menentukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga tersebut. Jangan karena kamu laki-laki ambil lebih besar suaramu daripada Postina ini, lalu kamu yang senantiasa dominan yang memutuskan sesuatu. Dalam rumah tangga itu tanggung jawab bersama dalam rumah tangga tersebut suami dan istri yang harus memberikan perhatiannya. Mereka harus benar-benar bisa sehati sepikir tetap di dalam rumah tangganya, dan dalam sehati sepikir sekalipun berbeda pendapat, tapi akhirnya kesimpulan dari suatu pembicaraan tetap suara mufakat. Tetap mereka harus sepakat dalam menentukan sesuatu. Tidak ditentukan dengan oleh otoritas dari seseorang, karena kepala rumah tangga atau karena ibu rumah tangga, bukan. Tapi sehati sepikir tetap di dalam rumah tangga itu, di dalam kesepakatan dan persatuan jemaat yang telah dibangun di dalam Kristus Yesus. Dasarnya satu kasih yang sudah diperlihatkan oleh Yesus Kristus kepada jemaat, bahwa Yesus Kristus di dalam kasihnya nyata dia berkorban, mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia, mengorbankan tubuhnya untuk manusia supaya beroleh keselamatan, dan tidak pernah memikirkan apa yang menjadi harus diterima dari jemaat atau diterima dari orang-orang. Tapi Yesus mau mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia. Kasih Kristus yang penuh dengan pengorbanan itulah menjadi teladan bagi jemaat. Bila mereka hendak tetap bisa bersatu di dalam satu kesatuan sebagai jemaat Kristus, mereka harus tetap hidup di dalam kasih, satu kasih. Mungkin ada pertanyaan, ada beberapa kasih rupanya, maka dikatakan oleh Rasul Paulus harus ada satu kasih. Banyak pengkhotbah mengatakan jenis-jenis kasih itu banyak. Ya. Ada kasih dia, ada kasih storge, ada kasih eros. Tapi yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kasih agape yang diperlihatkan oleh Kristus Yesus yang benar-benar di dalam pengorbanan. Bukan kasih warna kuning, kasih warna hijau, kasih karena kuning dikatakan apa? Warna cemburu. Karena begitu besar cinta kasihnya terhadap istrinya, maka kecemburuannya berapi-api. Bukan seperti itu dong. Tapi kasih itu diteladan dari kasih yang telah diperlihatkan oleh Kristus Yesus. Yesus telah mengorbankan hidupnya tanpa harus apa yang akan diterima dari semua yang sudah diselamatkan. Bahkan ada yang mengolok-olok Yesus di dalam kasih yang diperlihatkannya. Ada
Ada yang menolak Tuhan Yesus yang membawa kasih kepada dunia, ada. Tapi kasih Kristus Yesus itu telah diperlihatkan, ditunjukkan kepada dunia, di mana di dalamnya adalah pengorbanan. Berkorban, terutama berkorban dalam perasaan. Jangan kamu katakan nanti pasti rugi aku bersuamikan kamu bilang kepada Andi karena timbul persoalan. Bagaimanapun kamu sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah dan tidak akan ada penyesalan, tapi kasih itu berkorban tadi. Bagaimanapun hidupmu dengan kemewahan, hidupmu dengan segala sesuatu, tapi kamu harus mengorbankan perasaanmu supaya kamu bisa menjadi satu dengan suamimu ini. Bagaimanapun dia berkarakter nanti ke depan setelah kamu mengenal dia penuh dengan di dalam rumah tanggamu, tapi kamu harus benar-benar mengasihinya. Dan kamu harus mengorbankan perasaan. Bagaimanapun kamu senangnya di mata dan di hadapan keluargamu, jangan pernah kamu membawa kesenangan itu ke dalam rumah tangga. Kamu harus korbankan perasaan. Sebaliknya kepada laki-laki pun, bagaimanapun kamu senangnya di tengah-tengah kehidupan keluargamu dengan latar belakang apapun itu, kamu harus mengorbankan hidupmu, meninggalkan hal itu semua untuk menyatu dengan istrimu ini, hidup di dalam satu kasih. Bukan kasih yang berbeda-beda, bukan kasih yang hanya kepentingan pribadi kita masing-masing, tapi kita mengacu kepada kasih Kristus Yesus yang dengan sempurna telah diperlihatkan kepada dunia ini dengan pengorbanan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman lagi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka,
Tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Sekarang saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Andri Pangaribuan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Faustina Madalena Silaga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Faustina Madalena Sinaga yang telah dipilih saudara Andri Pangaribuan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Andri Pangaribuan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah dan nama Nabi Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpuji nama Tuhan, kita bersyukur di mana pada pagi ini acara pemberkatan nikah yang kudus sudah berjalan dengan baik yang dipimpin oleh anak pemimpin kita. Di
cenderamata, yaitu tanda kasih dari HKBP Kalitres. Kami yakin dan percaya bahwa Andre dan Christina telah banyak mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pendeta kita, terkhusus pada pagi ini untuk sudah diberkati oleh Tuhan melalui anak-anak pendeta kita Monsilah. Nah, apa yang sudah disampaikan kiranya Andre dan Christina boleh menjalani kehidupan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi dan selama ini. Terkhusus pada saat ini kami menyampaikan tanda kasih dari gereja, yaitu Alkitab. Ini Alkitab ini kami mengharapkan bahwa kalian disinilah semua yang boleh kalian jalani ke depan. Biarlah rumah tangga kalian rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dan Alkitab ini boleh disimpan dengan baik-baik, tapi bukan disimpan saja, boleh dibuka dan dibaca untuk setiap hari. Semoga keluarga yang baru, keluarga kalian baik-baik dan terberkati ke depan. Apa yang kalian cita-citakan, Tuhan akan memberkati sesuai dengan permintaan kita. Itulah yang bisa kami sampaikan atas nama Pak Haladol dan Mulia HKBP Kalitres, dan yang dipimpin oleh pendeta dan pendeta kita. Boleh diterima dengan baik. Biarlah nanti juga cara dengan cara ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk bekerja dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai. Jemaat dipersilakan duduk.